Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, sehat semuanya ya. Ya, Ya, alhamdulillah sudah makan belum tadi? Belum. Belum. dah. Ya, harus sarapan dulu ya biar kuat tubuhnya, biar sehat. Oke, kali ini kita pembelajaran daring ya anak-anak. Ya, Pak. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, pembelajaran tetap kita lakukan ya, walaupun lewat daring. Nah, dan juga protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Yang pertama apa? Pakai masker. Memakai masker. Ya, terus Memakai hand Cuci tangan. mencuci tangan dengan sabun. Kemudian Ya. menjaga jarak, ya. Memakai Jauhi masker. kerumunan. Nah, itu selalu diterapkan ya anak-anak. Ya, Pak. Baik, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Made Setiawan, silakan memimpin doanya dulu. Mulai. Berdoa. Santai. Baik, terima kasih Made Setiawan atas memimpin doanya. Bapak absen dulu ya anak-anak. Bapak absen Ya, Pak. Ya, Pak. dulu. Silahkan ini isi di chat ya, tulis hadir ya. Ya, Pak. Ya. Silakan tulis di sini hadir gitu ya. Evan baru join ya. Ya, Evan baru masuk ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan absen dulu. Diketik hadir. Nah, jadi nanti kelihatan yang hadir siapa, kelihatan. Sudah semua ngisi daftar hadir sudah? Dah. Dah. Ya, Pak. Oke. Baik, terima kasih ya. Ada yang tidak hadir? Soma kayaknya, Pak. Ada, Pak. Sumerate ya, berarti satu anak ya. Ya. Oh ya, Sumerate. Ini baru 8 loh. Ini Mbak Deswardana katanya pakainya habis, Pak. Gabung sama habis. Ada yang gabung tadi sama Gede Indra? Gede ya. Yang gabung siapa? Mbak Deswardana, Pak. Made Suwardana, Pak. Deswardana sama Gede Indra ya? Sama Wayan Tamir itu. Itu sama Pak. Oh iya. Dek kakak itu, Pak. Ya, ada kakak ada. Oh, enggak berangkat. Yang tadi gabung siapa Mas Setiawan yang gabung itu? Yang gabung itu Mbak Deswardana sama Wayan Tamir. Oh, Mas Deswardana sama Wayan Tamir. Jadi yang nggak masuk si Wayan Sumerate. satu ya? Ya. Oke, Wayan Sumerata yang nggak hadir. Baik, tidak apa-apa. Mudah-mudahan besok bisa hadir lagi ya. Oke, anak-anak. Sebelum mulai belajar, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Garuda Pancasila ya. Silakan Ya, Pak. kita nyanyi Garuda Pancasila yang baik, yang agak keras tidak apa-apa. Jelas. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila
pada setia Pancasila ayo maju maju. Oke, baik, terima kasih. Ya, tambah semangat lagi ya. Ada yang belum hafal tadi Garuda Pancasila? Pas semua Semua Pak. ya? Alhamdulillah. Oke. Oh, Bapak punya penambah semangat lagi ini ya. Jadi ketika Bapak bilang SMK, kalian menjawab bisa. Bapak bilang SMK lagi, kalian menjawab yes, 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 gitu ya. Yes-nya 3 kali. Ya. Oke, yang pertama bisa, yang kedua yes, yes, yes. Oke, bisa dimulai. SMK? Bisa. SMK? Yes. Oke, sekali lagi tangannya sambil genggam. SMK? Bisa. SMK? Yes. Yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih buat. Oke, baik anak-anak. Absen sudah, kemudian ini Bapak mulai materi langsung ya. Jadi pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan materi tentang alat ukur elektronik ya. Sebentar Bapak share dulu. Yuk. Oke, kelihatan tidak? Nggak ada. Kelihatan ya? Ya. Oke, kelihatan ya? Ya. Baik. Ya, bentar. Jadi ini materinya alat ukur elektronik ya anak-anak. Ya. Nah, sudah kelihatan jelas ya? Nggak ada. Das. Oke. Oke, jadi anak-anak, ini materi kita yaitu alat ukur elektronik ya. Ada yang tahu Ya. dahulu? Jadi pada kesempatan kemarin kita membahas alat ukur ya, bermacam-macam alat ukur. Nah, untuk kali ini kita mempelajari tentang alat ukur yang elektronik. Karena anak-anak, alat ukur itu ada beberapa macam. Ada alat ukur mekanik, ada alat ukur elektronik, ada alat ukur pneumatik. Nah, ada 3 alat ukur jenis. Nah, kita pada kesempatan ini membahas alat ukur yang elektronik. Ada yang tahu elektronik itu apa? Ada yang tahu? Berhubungan dengan apa elektronik? Elektro. Dengan listrik. Oke. Listrik. Jadi dengan elektronik itu berhubungan dengan listrik ya. Oke, Bapak lanjut lagi. Nah, kompetensi dasarnya yaitu yang pertama pengetahuan itu jadi bisa menerapkan alat ukur elektronik serta fungsinya. Kemudian untuk keterampilannya kita bisa menggunakan alat-alat ukur elektronik. Nah, ini kompetensi dasarnya. Kemudian bisa mengemukakan fungsi bagian-bagian komputer. Oh, ini tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama, kalian nanti bisa ini menjelaskan definisi alat ukur elektronik. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis alat ukur elektronik serta fungsinya. Kemudian bisa mengemukakan bagian-bagian konstruksi alat ukur elektronik.
Kemudian yang keempat bisa menerapkan cara penggunaan alat ukur elektronik. Yang kelima mengemukakan fungsi multitester analog. Kemudian mengemukakan bagian-bagian multitester analog. Nah, kemudian mengemukakan fungsi bagian-bagian dari multitester analog. Tujuan pembelajarannya. Oke, kita lanjut saja membahas alat ukur elektronik ya. Coba ini Made Setiawan bisa dibaca apa itu alat ukur elektronik? Pengertian alat ukur elektronik. Alat ukur elektronik dalam kurung merupakan perangkat atau alat yang digunakan untuk mengukur besaran listrik seperti hambatan listrik, ada R, beda potensial listrik dalam kurung volt, dan lainnya. Oke, bagus, pinter ya. Oke. Kemudian jadi ini ya anak pengertiannya itu alat yang digunakan untuk mengukur hambatan, arus listrik dan tegangan. Oke, lanjut dulu ya. Ya, Pak. Nah, setelah mengetahui definisi tadi, nah sekarang contoh alat ukur elektroniknya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 alat ya. Ada 5 alat. Nah, Bapak tanya dulu, ada yang pernah lihat dari kelima ini? Nah, Pak. Nah, Ada. Ada? Ada ya? Ada. Oke. Coba siapa dulu? Yang pernah lihat ya? Siapa dulu? Coba. Made Setiawan. Made Setiawan yang mana? Yang mana? Nomor 5, Pak. Nomor 5 ya. Oh, yang terakhir berarti Nomor ini ya. Ya. Ini. Terus ada lagi yang pernah melihat? Aditya mungkin? Yang mana? Yang nomor berapa pernah lihat? Nomor berapa, Dit? 4. Nomor 4 ya. Oh, ini ya, boleh, bagus. Ada lagi gede? Mungkin pernah lihat? Yang mana? Ada yang pernah lihat lagi? Siapa? Gede di Sukayasa ini bisa lihat nggak? Ya. Mungkin ini ya anak-anak belum ini ya, belum pernah lihat semua ya. Ya. Ya, oke, baik, nggak apa-apa, Bapak ulangi. Jadi alat elektronik yang pertama ini adalah coba Gede Indra suaranya ini soring. Awak. Suara di luar apa itu? Orang-orang Tahu, Pak. apa? Oke, jangan terlalu ini ya, suaranya masuk. Suara dari luar. Pak, Oke, Bapak. saya izin dulu Pak. Ya, mau kemana? Mau mandi? Mau makan Pak, mas saya kumat Pak. Alasan Pak, alasan. Mau main? Oh, Bentar aja, ke belakang dulu. Iya Pak. Ya udah, kameranya tetap di on ya. Ya Pak. Oke, yang lain lanjut ya. Jadi ini adalah alat ukur elektronik. Yang pertama adalah dual tester ya anak-anak. Nah, ini dual tester. Gambarnya seperti itu. Kemudian yang kedua, multitester digital. Ini yang digital ya. Ini ada angkanya. Ada angkanya itu bisa melihat langsung.
Lanjut ya. Kemudian yang ketiga ini adalah timing lag. Ya, timing lag seperti tembak. Yang keempat adalah scanner. Ini alat scanner ya. Ya, ada scanner motor, ada scanner mobil. Yang kelima ini adalah multitester analog. Nah, ini ya anak-anak. Ini semua multitester analog. Ini analog, ini scanner, ini timing light, ini multitester digital, ini dual tester. Nah, gitu. Multitester analog. Ya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, sekarang anak-anak fungsi alat-alat ukur yang tadi. Nah, yang pertama dual tester bisa dibaca Ajit. Mana, Pak? Silakan dibaca dual tester. Dual tester berfungsi untuk memeriksa dan mengukur besar sudut duel atau sudut yang dibentuk dari kotak platina. Oke, bagus ya. Kemudian Apriondi. Multitester digital berfungsi untuk mengukur tegangan, arus, dan tahanan dengan langsung bisa melihat besar nilai hasil ukurannya. Ya, bagus. Tadi ya yang digital ya, bisa melihat angkanya langsung. Kemudian timing lag itu gede suka ya, Sat? Timing lag berfungsi untuk memeriksa dan membaca saat terjadinya pengapian. Ya, bagus. Kemudian ini Madere Dite. Scanner mobil berfungsi untuk mendeteksi kerusakan sistem elektronik kendaraan yang berhubungan dengan sensor-sensor. Ya, bagus. Jadi scanner itu untuk mendeteksi kerusakan ya anak-anak yang berhubungan dengan sensor-sensor. Kalau di motor itu, motor injeksi keluaran sekarang banyak sekali sensor-sensor ya. Nah, untuk mengetahui kerusakan, mendeteksi, pakai scanner. Nanti ketahuan langsung kerusakan ini, sensor ini, kerusakan ini, sensor ini. Nah, banyak sensornya. Nah, dengan alat scanner lebih mudah mendeteksi. Itu ya, tidak bingung. Kemudian ini Made Setiawan. Made Setiawan. Bentar Pak, ini nggak kelihatan dikit Pak. Oh ya, yang multitester analog. Fungsi untuk mengukur tegangan, arus, dan tahanan dengan jarum sebagai penunjuk hasil pengukurannya. Oh ya, bagus. Jadi itu ya anak-anak fungsinya. Kelima, alat ukur elektronik tadi fungsinya ini semua ya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi yang pertama ada dual tester, kemudian multitester digital, ada timing lag, ada scanner mobil, motor, ada multitester analog. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan membahas yang multitester analog dahulu ya. Ya. Oke, jadi diperhatikan, tetap fokus belajar. Nah, jadi kita belajar multitester analog. Nah, ini gambarnya ya, kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan jelas ya. Jadi yang analog itu ada kabel yang merah, ada kabel hitam, kemudian ada jarumnya, kemudian ada skalanya, ada selektornya ya untuk menggerakkan. Kita mau mengukur DC, mau mengukur AC, mau mengukur hambatan, tegangan, kuat arus. Nah itu ada selektornya ini. Nah, ini untuk mengkalibrasi. Ya, itu. Oke, kita lanjut.
Nah, apa itu multitester analog? Coba ini Evan, mana Evan? Ya Pak. Coba baca apa itu? Multitester analog sering juga disebut avometer, ampere, volt, ohm meter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan DC, Oke, tegangan AC, dan hambatan atau tahanan serta untuk memeriksa hubungan kelistrikan suatu komponen. oke, baik, terima kasih ya. Oke, jadi itu ya multitester analog bisa disebut juga dengan avometer. Avo itu singkatannya A-nya ampere, V-nya volt, terus O-nya apa? Ohmmeter. Ohmmeter. Ya, bagus. Jadi AO itu ampere, volt, ohm, meter. Nah, itu ya. Ya. Oke, Pak lanjut. Nah, ini multitester analog adalah multitester yang menggunakan jarum sebagai penunjuk pembacaan hasil pengukurannya. Jadi anak-anak alat ini menggunakan jarum ya untuk membaca hasil pengukuran kita. Nah, berbeda dengan yang digital. Kalau yang digital itu angkanya langsung keluar, kelihatan. Nah, lebih simple ya. Nah, tapi kalau multitester analog itu memakai jarum manual ya. Memang untuk masalah ini penggunaannya lebih mudah pakai yang digital ya. Tapi untuk harganya lebih mahal mana kira-kira? Yang digital. Yang digital ya, lebih mahal yang digital ya. Ya. Oke, ya bagus. Jadi analog memang lebih murah, tapi dia menggunakan jarum masihnya pengukurannya ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk di ini bagian-bagian multitester analog. Nah, kelihatan? Kelihatan Pak. Dan Oke, coba dilihat baik-baik gambar ini. Ini ada keterangannya. Di sini ada keterangannya juga. Ya, yang jarum yang mana, skala mana, terminal kabel yang mana. Ya, bisa dilihat dengan jelas ya, Komang Andi. Ya, Pak. Oke, nah ini diperhatikan gambar-gambarnya. Nah, kemudian nanti kalau sudah, nanti kita bisa tanya jawab. Dari sini dulu. Ini ada skala jarum ya, sebelah kanan ya, kelihatan. Nah, ini ada skala jarum. Ini berupa angka-angka. Kemudian yang ini ada terminal. Terminal itu kabel ya, maksudnya kabel ya. Ya. Dan ada kabel hitam. Untuk kabel merah itu plus apa min? Plus ya. Untuk kabel hitam plus apa min? Min. Min ya. Oke, bagus. Pintar. Jadi jangan sampai keliru nanti ya. Jadi kabel warna merah itu untuk yang positif, kabel yang warna hitam untuk yang negatif. Ya, negatif, bagus. Terus bawahnya lagi ini ada tombol pengatur ohm. Nah, itu ini untuk kalibrasi ya. Untuk kalibrasi. Nah, kemudian bawahnya ada skala tegangan AC. Ini di sini ada tegangan AC di sini.
kita ngukur tegangan AC dari listrik. Kita ngukur listrik, tegangan listrik. Nah, pakai ini. Nanti selektornya kita arahkan ke tegangan AC. Nah, selektornya. Jangan sampai kita salah selektor, bisa rusak. Alatnya bisa rusak, bisa kebakar. Nah, itu harus perhatikan di sininya, selektornya. Kemudian bawah lagi ini adalah selektornya ya. Ini untuk memilih kita ngukur apa. Ngukur tegangan AC ini, ngukur ohm di bawah ini, ngukur arus DC ini, ngukur tegangan DC ini. Ada 4 ini ya, cara pengukurannya. Kemudian ini yang bawah ini mengukur arus DC. Mengukur arus DC itu yang pakai aki, ada lampu, aki. Nah, kita ukur pakai ini bisa ketahuan nanti arusnya berapa. Kemudian yang tegangan DC ini mengukur aki ya, nah. Aki motormu, aki motor sepeda motormu bisa diukur. Nah, pakai tegangan DC ini selektornya kita pilih yang di sini. Nah, ini berapa volt baterai aki atau aki sepeda motormu. Nah, di sini kelihatan 12 volt atau 6 volt. Nah, ini untuk mengukur aki motor atau batu jam dinding. Nah, itu kan arus DC. Nah, DC itu adalah arus searah ya. Nah, kalau AC ini maaf Bapak ulangi, arus AC itu arus yang searah, DC yang bolak-balik ya. Nanti kita pelajari arus AC, arus DC, semua ya. Kemudian yang atasnya ini ada skrup pengatur jarum. Nah, ini yang tengah ini skrup pengatur jarum. Nah, ini untuk mengatur jarum ini ketika dia jarumnya tidak pas ini. Kemudian atasnya ini jarum penunjuk. Nah, jarum penunjuk ini untuk menunjukkan hasil pengukuran. Nah, di skala jarumnya ini ada angka-angkanya ini. Nanti jarumnya bisa bergerak sendiri. Oke, dari sini semua sudah paham? Ya. Pak. Sudah paham ya? Pak. Paham ya? Ya. Terus. Paham. Oke. Kalau ada yang ditanyakan lagi? Ya. Ya. Cukup. Oke, bagus. Oke, Pak lanjut ya. Kalau kalian sudah paham, jadi sekarang gantian Bapak yang bertanya ya. Ya. Nah, oke. Ini Bapak ada ini masuk di fungsinya dulu ya, anak fungsinya tadi ya. Ya. Nah, Ya. coba ini Pak Destiawan. Ya, Pak. Skala jarum itu apa? Skala jarum, fungsi skala jarum sebagai skala nilai pembacaan meter. Oh ya, bagus. Kemudian jarum penunjuk a priori. Jarum penunjuk berfungsi sebagai penunjuk besaran nilai yang diukur. Oke, ini diukur. Kemudian Evan, skrup. Berfungsi untuk mengatur posisi jarum petunjuk dengan cara diputar ke kiri atau ke kanan. Ya, bagus. Kemudian gede Endra. Tombol pengatur ohm berfungsi untuk mengatur posisi jarum petunjuk pada posisi ohm untuk mengukur Ohm ya. Ya, bagus. Kemudian imade redite. Selektor atau saklar pemilih berfungsi untuk memilih tingkat pengukuran sesuatu dengan kebutuhan. Oke, bagus. Nah, itu semua fungsi-fungsinya ya. Kita tahu. Oke, penyebab multitester rusak. Nah, sekarang ya, anak kita bahas penyebab multitester rusak. Oke. Yang pertama,
Made Suwardana ada? Penyebab pertama apa? Made Suwardana? Sudah ada. Oke, bagus. Kemudian yang kedua Komang Andi. Komang Andi. Yang kedua apa? Bulan. Komang Andi lagi ke belakang mungkin ya. Iya. Iya, Pak. Tadi izin. Oke, Wayan Tambir. Diulangi coba. Oh ya, bagus ya, kurang pas. Kemudian Gedendra. Potensio yang sudah rusak. Oke. Redite. Made, Redite. Belum dikalibrasinya jarum penunjuk. Ya, belum dikalibrasi. Oke. Kemudian Made Setiawan. Halo, Pak. Ya, Komang Andi yang kelima. Komang Andi dulu, apa ini? Komponen avometer yang sudah tidak berfungsi. Ya, jadi komponen itu daleman ya. Komponen di Ya, Pak. dalam alatnya itu sudah tidak berfungsi, jadi penyebab rusak. Made Setiawan. Peran dalam avometer ada yang terlepas. Oh ya, bagus. Jadi solderannya ada yang terlepas. Ini penyebab alatnya rusak. Oke. Nah, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ini anak-anak ya. Kita sesi ditanya jawab. Nah, Bapak akan memberikan pertanyaan, nanti kalian jawab ya, dan kita bahas bareng-bareng. Oke, udah siap? Siap. Siap. Nah, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya, jelas ya. Oke, jadi yang Bapak tunjuk menjawab, yang tidak Bapak tunjuk diam dulu gitu ya. Ya, Pak. Siap. Ya. Oke, dari yang pertama Aditya Pratama. Mana Adit? Ya, Pak. Ya. Coba nomor 4 itu apa? Nomor 4. Ya, nomor 4. Saklar pemilih sektor. Saklar pemilih Sektor. elektor yang nomor 4 ya. Ya. Oke, teman-teman, salah apa benar? Lah. Nah, Oh ya, jadi kurang pas. Kurang Yang pas. benar apa anak-anak? Salah jarum. Salah. Oh ya, Kalah jarum, Pak. Ya. Kalah jarum. Kalah jarum ya. Ya tidak apa-apa, itu namanya belajar ya. Ya, Oke. Bagus, tapi bagus. Kita kasih tepuk untuk semuanya, tepuk tangan. Ya, jadi nomor 4 itu skala jarum. Oke, lanjut. Yang kedua Apriondi. Ya, Pak. Apriondi yang nomor 1. Nomor 1, jarum penunjuk. Jarum penunjuk ya. Iya, Pak. Ya gimana anak-anak? Betul. Oh ya, itu jarum penunjuk. Betul. Ya, nomor sekarang Evan. Nomor 7. Ya, Pak. Belum ya. Evan nomor 2.
bisa Evan nomor 2. Tahu apa tidak Evan yang nomor 2? Evan. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Tidak Pak. tahu ya. Oke, Bapak Tidak tahu. Bapak ini, Bapak berikan Gede Sukayasa nomor 2. Skala Tombol. pengatur jarum, Pak. Skala Pengatur Jarum. jarum. pengatur jarum. Bagus ya, bagus. Kasih tepuk tangan lagi. Kasih tepuk tangan. Setru itu, Pak. Skrup itu. Skrup, Pak. Skrup itu, Pak. Oke. Ya, kemudian Gede Indrayana. Gede Ya. Indrayana yang nomor 3. Apa itu? Skala pemilih selektor. Oke. Saklar pemilih atau selektor. Bener ya? Tangan, Pak. Oke, kasih tepuk tangan lagi. Bagus. Kemudian Maderedite. Maderedite yang nomor 7. Tombol pengatur kayaknya itu, Pak. Tombol pengatur ya. Oke. Iya. Ada yang mau nambahin? Nomor 7. Pak. Tombol pengatur OHM. Pengatur OHM. Oh iya. Ya. Oke, jadi tombol pengatur OHM atau OHM OHM. ya. Nah, itu. Ya, Kemudian si Made Swardana. Pak. Made Swardana yang nomor 6. Kabel merah, Pak. Kabel merah ya, itu untuk positif apa negatif? Positif. Positif ya. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan. Kemudian Wayan Sumerate. Nggak ada, Pak. Saya aja yang jawab, Pak. Oke, Komandi aja. Nomor berapa, Pak? Sumerate hadir ya. Jadi Komandi yang nomor 5. Tampir belum, Pak. Ya, nanti terakhir. Tampirnya belum, Pak. Yang tampil aja dulu. Komang Andi dulu. Komang Andi dulu yang nomor 5. Yang tampil, Pak. Apa-apa, Pak. Komang Bahan Andi tampil dulu, Pak. Bahan yang tampil nomor dulu. 5. Apa ayo Komang Andi yang nomor 5. Nomor 5 kasih yang tampil dulu, Pak. Nanti saya yang jawab, Pak. Terakhir, Pak. Berarti Komang Andi gak tahu berarti ya nomor 5 ya. Iya, Oke, Wayan Tambir. Ya, Wayan Tambir dulu nomor 5 apa Wayan Tambir? Tampir. Hah? Apa? Ada yang jawab. Ada, Pak, yang jawab, Pak. Nggak tahu. Saya ada yang jawab, Pak. Saya Saja, Pak. Gede, Pak. Gede, Pak. Gede suka, Pak. Ya apa itu? Nomor 5. Gede suka ya, saya jawab. kabel hitam, Pak. Oh ya, kabel hitam. Itu adalah kabel hitam ya. Oh, kabel hitam itu- penunjuknya. Itu untuk positif apa negatif? Ini negatif. Negatif. Enggak. Negatif. Ya, bagus. Sekarang Komang yang belum Komang Andi. Komang Andi nomor 4. Nomor 4 skala jarum, Pak. Ya, skala jarum bener ya. Benar. Bentar, wuih. Oke. Kemudian Wayan Tambir. Belum tadi. Wayan Tambir nomor 1. Coba. Gimana suaranya gak jelas? Nggak jelas tuh, Pak. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Nomor 1 Jarum penunjuk. jarum. Penunjuk. Oh ya, jarum penunjuk ya. Oke. Kemudian yang belum Made Setiawan. Pak. Made Setiawan nomor 7 apa? Nomor berapa, Pak? Nomor 7. Nomor 7. Tombol pengatur om. Ya, bener ya? Benar. Oke.
Oke, ya sekarang tepuk tangan untuk kalian semuanya. Gede. Terus ya, semuanya bisa memahami. Semuanya pintar Pak. Ya, pintar-pintar semuanya ya, yang belum. Semuanya pintar-pintar. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Ya. Cukup, Pak. Lanjut. Nah, sekarang ada video ya, kita lihat dulu cara penggunaannya ya anak-anak, diperhatikan ya. Ya Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Berjumpa lagi bersama saya di channel Idola Elektrik. Kali ini kita akan membuat sebuah video cara menggunakan sebuah alat ukur multitester analog, di mana multitester ini dapat kita gunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan listrik, arus listrik, tahanan listrik, dan juga daya listrik. Khususnya bagi kalian yang baru belajar menggunakan alat ini, di sini akan saya sampaikan beberapa cara untuk menggunakan alat ukur multitester ini. Bagaimana cara penggunaannya secara baik dan benar? Saksikan terus video ini sampai selesai. Ada yang dengar, ada yang enggak ya? Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan pengukuran, maka selektor switch dari alat ukur ini kita arahkan terlebih dahulu ke posisi ohm untuk mengecek apakah kondisi alat ukur ini masih bagus atau tidak. Jadi selektor switchnya ini kita putar ke arah ohm. Dan bagian yang kira mana? Dan bagian yang kira. Kemudian kedua ujung kabel prob kita tempelkan atau hubungkan. Jika jarumnya bergerak, berarti alat ukur kita ini masih bagus ya. Jadi kita lihat di sini posisi jarumnya melebihi dari kalibrasi di papan skala, maka bisa kita setel dengan skala 0 ohmnya ini ya, untuk mengatur dia agar pas di posisi garis terakhirnya ya. Nah, ini dia. Oke. Selanjutnya alat ukur kita ini kita gunakan untuk mengukur tegangan AC. Maka selektor switch kembali kita putar atau kita arahkan ke posisi AC volt. Bisa kedengeran? Jadi di sini kita lihat di mana posisi AC voltnya. Ya, dia terdapat di sini di warna yang merah. Suaranya, Pak. Lalu selektor switchnya ini kita putar. Suara kukur malah, Pak. Ya, sesuai dengan besar tegangan yang kita ukur. Ya, sebagai contoh di sini kita mengukur tegangan dari PLN ya, yang besarnya 220. Jadi skala yang kita pakai itu harus lebih besar dari besaran yang akan kita ukur. Jadi jika besaran yang kita ukur itu tidak kita ketahui, maka posisi saklar penunjuknya ini kita arahkan ke kalibrasi yang paling besar. Namun di sini karena kita mengukur dengan PLN itu sudah tetap 220, maka kita buat di skala 250. Selanjutnya kedua kabel prob ini kita hubungkan terhadap lubang stop kontak. Ya, jadi kita lihat jarumnya berputar ya menuju angka sekitar 220 volt. Ya, yang ini ya. Kita memakai skala 250. Ini. Ya, jadi dia menunjuk jarumnya di antara 200 dan 250, kira-kira 220 volt. Berikutnya kita melakukan pengukuran terhadap tegangan DC. Jadi selektor switchnya kita putar mengarah posisi DC volt. Posisinya ada di sini yang tertulis DC volt.
Jadi kita putar juga sesuai dengan besaran tegangan yang akan kita ukur. Ya. Jadi di sini kita mau mengukur tegangan sebuah baterai ya, yang tegangannya sekitar 1,5 volt. Jadi skala yang dipakai bisa 2,5 volt atau 10 volt. Langsung saja kita ukur. Jadi kabel prop hitam kita tempelkan ke bagian posisi bawah atau negatifnya ini, dan posisi prop merah ke kutub positifnya. Ya, kita lihat jarum bergerak. Ya. Nggak kedengeran, Pak. Kita menggunakan skala 10. Pak. Yang ini Itu belum ya, hidupin loh speakernya, Pak. berarti besar tegangannya tidak nyampe 2 volt lagi ya, karena baterai Speakernya ini hidupin loh, sudah Pak. Itu mati, Pak. digunakan. Jadi kalau seandainya kita mengukurnya terbalik, maka nantinya arah jarum kita juga putarannya terbalik. Ya, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Kita coba ukur. Perhatikan jarumnya bergerak. Perhatikan. Nah, jadi jarumnya berlawanan ya. Jadi baterai ini mempunyai polaritas kutub positif dan negatif, sehingga ketika kita mengukurnya posisi dari kabel prop kita jangan terbalik. Selanjutnya kita akan mengukur tahanan. Jadi posisi saklar penunjuk kita putar mengarah ke posisi ohm. Yang ini ya, posisi ohm. Jadi perlu kita ketahui teman-teman, ketika kita melakukan pengukuran tahanan atau posisi dari saklar penunjuk ini mengarah ke posisi ohm, maka pastikan bagian yang akan kita ukur tidak terhubung dengan sumber listrik atau tidak ada aliran listrik. Karena ketika kita mengukur bagian yang berarus listrik dan posisi dari saklar penunjuk mengarah di posisi ohm, maka akan dapat mengakibatkan kerusakan pada alat kita ini. Oke, di sini kita akan melakukan pengukuran tahanan sebuah bola lampu. Perhatikan, nah, di sini jarumnya bergerak, berarti bola lampunya ini masih bagus. Dan ada juga sebuah bola lampu yang lain akan kita coba ukur. Nah, kita lihat jarumnya tidak bergerak, berarti bolanya ini sudah putus. Selanjutnya kita akan mengukur sebuah komponen elektronika. Di sini ada sebuah transistor. Ya, kita cek transistornya ini. Apakah transistornya ini masih bagus atau sudah rusak? Ya. Kita ukur masing-masing dari bagian kakinya. Nah, di sini kita lihat jarumnya bergerak ya. Kemudian kita coba putar. Nah, di sini jarum tidak bergerak ya, berarti transistornya ini masih bagus ya. Dalam pengukuran ini kita mengukur sebuah transistor bertipe PNP ya. Selain dari pengukuran tahanan tersebut, ketika kita menggunakan posisi kalibrasi ohm, kita juga dapat menentukan suatu rangkaian atau suatu tahanan itu apakah dalam posisi terhubung atau tidak. Contoh mengukur sebuah MCB. Ya, di sini kita lihat jarum bergerak, berarti posisi MCB-nya ini dalam posisi on. Coba kita tekan tombolnya, kita ukur kembali. Ya, di sini jarum tidak bergerak,
Berarti posisi MCB kita ini dalam posisi off. Artinya di dalam posisi kalibrasi ohm ini kita dapat menentukan suatu rangkaian itu terhubung atau tidak. Sebagai contoh lainnya, di sini ada sebuah kabel, ya. Ini adalah kabel untuk komputer, ya. Kita akan coba tes apakah kabelnya ini masih bagus atau sudah rusak. Apakah dia masih layak untuk dipakai atau memang sudah ada kabelnya yang putus di dalam, ya. Ya, kita hubungkan salah satu kabel prop terhadap bagian lubang di ujung satunya dan kita tes di bagian kepala dari stekernya. Nah, berarti di sini ada hubungan. Kemudian kita coba di bagian yang lain atau sebelahnya. Nah, di sini dia tidak ada hubungan. Berarti di dalam kabelnya ini sudah ada yang putus. Oke, demikianlah cara untuk menggunakan sebuah alat ukur. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Salam berbagi ilmu. Oke anak-anak, sudah ini selesai itunya ya. Jadi cara penggunaan alat ukurnya tadi seperti itu. Nanti bisa Bapak kirim ya di WA grup kalian. Ya, Pak. Siapa? Oke, Pak. Nanti bisa Bapak kirim di grup WA kalian. Siapa? Ya, video cara pembelajarannya. Ya, Pak. Dan, kita lanjut lagi. Oke, materi kita sampai di sini dulu ya. Siapa? Kita membahas alat ukur elektronik yang khususnya untuk multitester yang analog ya. Jadi Ya, Pak. Ya, Pak. yang khususnya itu multitester yang analog. Nah, oke, tadi Bapak sudah jelaskan tentang alat ukur multitester analog ya anak-anak ya. Ya, Ya, Pak. ya. Oke, untuk tugas di rumah, Bapak sudah kirim LKPD ya, lembar kerja peserta didik, nanti Bapak kirim di Google Classroom-nya masing-masing. Nah, nanti di situ dikerjakan di Google Classroom-nya, kemudian nanti langsung dikirim di Google Classroom-nya juga. Nah, nanti Bapak bisa menilai di situ ya. Ya. Oke, jadi tugasnya jangan lupa dikerjakan. Nah, besok kita bahas lagi tugasnya. Nah, baik anak, untuk besok kita akan membahas lagi tentang alat ukur yang lainnya ya. Yap. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang tadi multitester analog, masih ada lagi yang multitester yang digital, kemudian dual tester, kemudian timing light, kemudian scanner. Nah, itu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Oke, baik anak-anak, terima kasih sudah bisa belajar lewat daring ya. Tetap semangat ya. Siap. Ya, Pak. Ya, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, Pak. Patuhi. Tetap patuhi. Ya, oke. Sebelum Bapak akhiri, silakan Made Setiawan untuk memimpin doa. Berdoa. Mulai. Baik, terima kasih Made Setiawan atas pemimpinannya. Bapak cukupkan sampai di sini ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan supaya terhindar dari
Pak Ya. sudah di sini ya. Yuk. Pak. Ya. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.